Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Pujajia, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana di sini kita akan membahas terkait ontologi komunikasi. Ya, nah jadi di sini ontologi komunikasi adalah cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat keberadaan, hubungan antara epistemologi dan ontologi adalah pemahaman terhadap pengetahuan bergantung kepada pemahaman mengenai siapa yang mengetahui pengetahuan. Dalam ilmu komunikasi, ontologi berfokus pada sifat interaksi sosial manusia. Lalu di sini saya bakal jelasin juga terkait fungsi ontologi dalam filsafat ilmu. Adapun manfaat mempelajari filsafat ontologi adalah membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu menyelesaikan masalah relasi dan mengeksplorasi secara mendalam pada masalah. Jadi kita tahu ya bahwa filsafat itu adalah ilmu ibu dari ilmu pengetahuan, yang di sini dari filsafat ontologi tersebut itu dapat membantu kita banget nih untuk bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang ada atau mengkritis berbagai ya bangunan sistem itu gitu loh, bangunan sistem pemikiran, dan bisa membantu dari filsafat ontologi ini bisa membantu menyelesaikan masalah relasi gitu. Dan untuk di slide selanjutnya mungkin bisa dari partner saya yang untuk menjelaskan, dari Gavin mungkin. Ya baik, di sini saya Gavin Jaswani akan menjelaskan tentang aspek-aspek ontologi. Jadi dalam aspek ontologi ini diperlukan landasan dari sebuah pernyataan dalam sebuah ilmu. Jadi landasan itu biasanya kita sebut dengan metafisika. Jadi metafisika itu apa sih? Jadi metafisika itu cabang dari filsafat yang menyelidiki itu gerakan atau perubahan yang berkaitan dengan yang ada atau being. Jadi dalam hal ini aspek ontologi ini menguak banyak hal ya. Kayak contohnya objek apa yang ditelah oleh ilmunya, terus bagaimana wujud dari objek tersebut, terus juga bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia, terus juga bagaimana proses memungkinkan timbal pengetahuan yang berupa ilmu. Jadi itu merupakan aspek-aspek ontologi. Nah, jadi setelah aspek ontologi itu juga ada hubungan ontologi dengan komunikasi nih. Apa sih sebenarnya hubungan dari ontologi dengan komunikasi yang akan dijelaskan oleh saudari Firda, dipersilakan. Baik, terima kasih David. Langsung saya akan menjelaskan hubungan ontologi dengan komunikasi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Apa suara saya terdengar? Suara dari mana itu? Iya, di depan ada ini Pak, orkes dadakan. Di depan ada orkes dadakan. Orkes apa orang lewat tuh? Iya, orkes dadakan orang lewat maksudnya. Ya, saya izin lanjut lagi ya Pak. Iya. Hubungan ontologi dengan komunikasi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dalam ilmu komunikasi, ontologi berperan mengkaji hakikat komunikasi, yakni mengkaji apa yang dimaksud dengan komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mentransfer ide dari satu individu atau individu grup ke individu atau ke grup yang lain. Ilmu komunikasi dipahami melalui objek material dan objek formal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Pujajia. Oke, so di materi selanjutnya sini saya bakal membahas terkait objek material. Nah, jadi objek material ini kita bisa pahami ya sebagai sesuatu yang monoteistik pada tingkat yang paling abstrak, yaitu yang paling tinggi sebagai sebuah kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda. Oke, dan lalu ya, nah di sini berarti ada beberapa objek ya guys. Di sini guys.
ada beberapa objek ya teman-teman. Jadi di sini ada objek material, kemudian di sini juga ada objek formal. Nah, untuk objek material ini kan tadi udah saya jelaskan juga bahwa kita bisa pahami sebagai sesuatu yang monoteistik pada tingkat yang paling abstrak, atau yang paling tinggi sebagai kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda. Lalu di sini yang kedua ada objek formal. Untuk objek formal ini kita bisa melihat bahwa ilmu komunikasi itu sebagai suatu sudut pandang atau point of view yang selanjutnya menentukan ruang lingkup studi itu sendiri. Objek formal ini adalah cara pendekatan yang dipakai atas objek material. Gitu. Jadi kedua ini saling bersangkutan ya. Ya, nah yang di slide selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh partner saya lagi. Kembali ke Gavin. Jadi dari hubungan ontologi dan komunikasi itu ada contoh relevan ya, aspek ontologi ilmu komunikasi. Contohnya itu ada sejarah ilmu komunikasi, founding father kita, teori komunikasi, tadi tradisi ilmu komunikasi, dan komunikasi manusia. Jadi dalam hal ini menyangkut yang mempunyai eksistensi ya dalam dimensi ruang dan waktu, terus juga terjangkau oleh pengalaman ya. Dengan demikian fenomena yang kita observasi dapat diukur gitu. Jadi sehingga datanya dapat diolah, diinterpretasi ya, terus juga diverifikasi dan ditarik juga kesimpulan yang apa yang kita dapatkan. Jadi dengan lain perkataan tidak menganggap hal-hal yang, jadi dengan demikian ya, jadi kita nggak menganggap hal-hal yang tidak masuk akal atau gaib menjadi sebuah hal yang tidak 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 apa mas, tidak masuk ke nalar manusia sih. Jadi ya itu contoh hubungan relevan antara aspek ontologis ilmu komunikasi. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kami dari hasil kerja kelompok kami, dan silahkan jika ada yang bertanya, silahkan ajukan pertanyaan. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Ada nggak? Jam berapa nih? Selamat malam. Pada Pak Tony dan kelompok 1, saya izin bertanya. Ya, siapa tadi? Aprilia. Oke, langsung aja. Silakan. Turunin dulu kali ya. Oke, silakan. Di slide yang objek material, itu kan dipahami sebagai sesuatu yang monoteistik. Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan monoteistik? Monoteistik. Iya, Pak. Oke. Oke, tampung dulu, ada lagi.
Mau dijawab? Oke, silakan. Ngomong. Lamaan. Mungkin pertanyaan lain. Dijawab aja dulu. Eh, saya nggak jelas Fani, langsung ingin menjawab aja pertanyaan dari Aprilia. Jadi monoistik itu berasal dari kata monoteisme, artinya itu tunggal ya. Jadi esa bahasanya, berkuasa penuh atas segala satu hal. Jadi tunggal lebih pengertiannya. Itu jawaban dari saya. Apakah jelas? Oke, gimana? Tunggal, apa ya tunggal ya? Kalau arti monoteisnya itu ya. Satu. Apa esa? Bedanya apa? Personal atau tunggal? Personal atau tunggal? Maksudnya gimana tuh? Kayak seperti apa ya? Paham yang meyakini bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Karena mono kan satu ya. Itu sih yang dari pemahaman saya. Iya, yang ditanya apa jadi? Tentang pengertian monoteis aja. Ya betul kalau pengertiannya itu aja. Ada lagi? Siapa tadi yang bertanya? April. Gak ada contoh-contoh yang lain nih kelompok ini contohinnya. Ini kayaknya jadul banget belajar filsafat ya. Ya tergantung kita bawanya sih. Padahal banyak fenomena yang bisa menjelaskan bagaimana fungsi ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Awak hujan, remote langit, remote AC. Apalagi banyak fenomena. Terus dokter yang dipecat dari organisasi profesinya padahal dia nolongin banyak orang. Nah, gimana tuh secara ontologis, secara eksistensi kan kita bicara ontologi itu kan bicara eksistensi kan, being. Onto itu kan ada ya, meta. Nah, bedanya metafisika dengan ontologi apa? Ada. Ketemu nggak? Kalau di bab buku ini kan metafisik kan? Nggak usah letterleks banget. Ini saya nggak usah, karena sumbernya juga sama ya, jadi enak langsung bisa diskusi. Jadi saya nggak perlu nampilin slide lagi karena udah ada semua sebenarnya. Enaknya diskusi. Di open cam semuanya, coba. Gimana ontologi? Ini jangan letterleks belajarnya, jangan. Ya di buku itu, tapi bagaimana kita menjelaskan. Tadi udah bagus sebenarnya penjelasannya, walaupun masih sangat singkat ya. Harusnya dieksplor dengan banyak fenomena guys, gitu. Fenomena hari ini yang masih banyak bisa kita eksplorasi. Tapi kalau cuman sebatas apa yang ada di makalah ya ini kan buku tahun berapa. Nah, relevansinya dengan sekarang kan ya harusnya kita by research gitu. Researchnya gimana sih? Tentang kultur di budaya digital hari ini dalam aspek ontologis. Adanya itu apa sih? Apa bedanya kalau tadi kan metafisik. Metafisik itu sesuatu yang ada di balik yang nampak gitu ya. Metafisik ya kan kita ngejelasin sederhananya kan itu. Sesuatu di balik yang nampak. Sesuatu di balik fisik. Apa yang sesuatu yang ada di balik fisik itu? Nah, kita bisa analogiin itu. Misalnya dunia maya nih, kan fisik atau enggak nih? Dunia maya, dunia nyata gitu kan. Ada istilahnya ada universe, ada metaverse.
Nah, itu dari kata meta tuh. Jadi kalau metafisik ada universe, fisik itu universe, alam semesta. Orang tinggal di situ, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita tahu konsep langit dan bumi, ya kan? Kita tahu konsep alam semesta, kita tahu konsep planet segala macam. Karena kita ada di universe itu, di alam semesta itu. Nah, sekarang metafisika atau metaverse menyatakan ulang atau mengadakan satu dunia baru di mana dia ada nggak menurut kalian? Kita ini ada nggak sih? Kita di dunia maya nih, tatap maya ini ada nggak sih realitanya? Untuk realitanya ada ya, Pak? Ada. Kalau saya matiin nih atau internetnya mati, bubar kan? Enggak Kita jadi bubar ya? Hah? Nggak ada. Hilang apa nggak ada? Jadi nggak ada. Tapi kitanya hilang nggak? Enggak. Tapi forumnya hilang nggak? Bubar gitu. Jadi forum bisa dibubarkan tanpa ada Satpol PP nih kalau ada yang melanggar, nggak ada yang bisa bubarin. Tapi kalau internetnya mati, listriknya mati, atau tadi ada orkes dadakan kan, nggak mungkin ada orkes dadakan di kelas. Kalau ini sekarang kita di kampus, di kelas, ada nggak tiba-tiba ngamen itu di depan kampus, ya nggak kedengaran juga jauh. Jadi metaverse pun sama dengan segala keterbatasannya, kelebihan dan kelemahannya semuanya ada gitu. Nah, tinggal kita bagaimana mengkritisi tadi ya, mengkritisi fenomena-fenomena itu bisa nggak sih kita uraikan dalam bentuk penjelasan ontologis gitu ya. Ini menarik sebenarnya kalau kita pahami. Jadi kalau menilik dari buku yang kita gunakan, yang saya rujuk ya dari Prof. Nina Syam itu, bahwa intinya dalam ontologi, kan ontologi itu ilmu umum ya, maksudnya Aristotelian teori, ada ethos, pathos, logos kalau di buku ya, atau ada juga istilahnya apa tadi, ontologi ya, itu filsafat ilmu. Ntar kita bahas epistemologi, kemudian juga aksiologi. Yang menarik sih sebenarnya di aksiologi nanti, tapi agak ke situ-situ karena kita bicara being, eksistensi. Sampai nanti kita menemukan apa yang dicari dalam metafisika ini. Dalam hal ini cabang panjang banget ya. Cabang-cabang metafisik ataupun turunan dari filsafat, kan ada filsafat besar, itu ada filsafat atau dialektika, ada idealis, ada filsafat materialis kan. Nah, itu menarik kalau kalian pahami tentang being-nya, adanya. Tapi kalau belum, ya kita pelan-pelan membahas tentang filsafat. Apapun sebenarnya silakan aja, sebenarnya nggak masalah dibahas. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, tadi ethos, pathos, logos itu yang kita bahas sebenarnya kalau dalam filsafat Yunani. Kemarin kita sudah singgung tentang akar filsafat Yunani, filsafat sebagai the mother of knowledge kan. Jadi ibunya ilmu pengetahuan, sejarahnya kita sudah bahas kemarin, walaupun ya sekilas lah. Tapi dari turunan yang lalu kita nggak bisa lepas dari filsafat komunikasi, filsafat ilmu ya. Jadi tiap bidang ilmu itu memiliki dasar filosofis sendiri gitu. Nah, kita harus bisa jawab. Tadi kelompok ini sudah menyampaikan bahwa hubungan ontologi dengan komunikasi tadi ya, di mana bicara hubungan ontologi dengan komunikasi itu bicara tentang bagaimana, apa sih yang dibahas dalam ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi inti ya, kita langsung ke intinya aja. Being, kenapa sih ada ilmu komunikasi? Karena manusia butuh informasi. Informasi itu apa sih? Pesan. Kalau dalam elemen komunikasi itu kan ada komunikator, pesan, komunikan kan. Jadi kalau kita analogiin, mana yang lebih penting? Komunikator kah, pesan kah, atau komunikan kah, atau halayak? Pesannya.
pesannya kan. Jadi inti komunikasi menurut Prof. Ibnu Hamad ya, Profesor Ibnu Hamad dalam tulisannya itu communication as discourse. Jadi komunikasi sebagai diskursus, bahwa yang utama dalam komunikasi adalah pesannya. Kita bisa analogikan ya. Analogikan misalnya ada komunikator, ada pesan, ada komunikat. Sekarang komunikator dengan pesan, itu ada yang bisa ngasih contoh nggak? Komunikator dengan pesan, itu misalnya apa? Dalam interaksi sehari-hari gimana? Pembaca berita, ya kan? Dia nggak tahu halayaknya, atau konten kreator, ya kan? Dia bikin videonya jauh-jauh hari, yang nonton nggak tahu siapa, ya kan? Hai guys, gini-gini tadi, kayak ada yang YouTuber di sini, nggak apa-apa. Menarik cara menjelaskannya ketimbang dibaca kan. Saya juga tertarik jadinya nih, nggak usah baca buku deh, yang nyantol aja deh, nanti diingetin kalau kebablasan. Jadi kita memposisikan manusia dengan bicara, kalau kata siapa Wilbur Scrum itu apa? Human communication gitu. Kan ada juga animal communication, ada juga telematika misalnya, atau hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia. Nah, konteks kita bicara ilmu komunikasi adalah komunikasi dengan manusia kan gitu dulu ya. Jadi jangan lebar kemana-mana dulu. Nah, ontos dan logos kan bicara tadi metafisik secara pengertian sesuatu yang ada di balik fisik. Metaverse sesuatu yang ada di balik alam semesta ataupun yang melampaui alam semesta. Artinya kalau dalam batasan empirisme, kebenaran itu adalah apa yang bisa kita indrawi. Truth gitu ya. Kebenaran itu adalah apa yang bisa kita indrawi. Bisa dilihatkah dia, bisa didengarkah, bisa dirasakankah, bisa bauikah, sampai bisa dicicipin nggak? Nah, itu kebenaran. Nah, bagaimana pada akhirnya membuktikan suatu kebenaran tetapi tidak bisa diindrawi atau tidak bisa dibuktikan secara empiris. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang orang kadang takut belajar filsafat karena dianggap sesat. Pertanyaan paling gampang yang provokatif itu ketika kalian ditanya, kalian apakah kalian beragama? Ya, beragama. Apakah kalian percaya Tuhan? Ya, percaya Tuhan. Sekarang buktikan kepada saya, di mana Tuhan? Wah, langsung bubar. Ada pola dekonstruksi namanya kalau Derrida ngomong. Ada yang bisa jelasin? Di mana Tuhan? Di hati, Pak. Ya, coba saya mau lihat. Kan harus dibuktikan kan? Ilmu pengetahuan itu bisa diyakini sebagai kebenaran apabila dia bisa dibuktikan secara empiris. Apa itu empiris? Bisa diindrawi. Jadi kalau ada di hatinya golongan, gimana ngebuktiinnya? Ngebuktiinnya dengan keimanan dan ketakwaan, Pak. Ya, salah satu indera aja. Bisa dilihatkah? Didengarkah? Dirasakan? Dirasakan bisa, Pak. Gimana? Saya belum pernah tuh. Ya, maksudnya ya nggak bisa. Rasa apa? Rasa kopi, rasa teh, rasa lemon. Kan kita taunya itu ya. Rasa Tuhan itu rasa lemon misalnya. Rasanya sih dengan ketenangan, Pak. Ya, tenang, nggak usah bertuhan. Kita samping cem-ceman kita juga jadi tenang ya kan. Atau healing atau apa kemana gitu ya, apa sekarang istilahnya healing ya. Healing itu aneh, istilah yang aneh sebenarnya. Healing itu apa sih? Refreshing. Sorry, kalau dulu kan refreshing ya. Komputer aja kalau nggak di refresh ngehang ya kan, apalagi orang. Sekarang udah dalam tahap, kalau fresh itu kan lawan katanya apa ya? Lawan kata bahasa Inggrisnya apa? Fresh itu stuck atau apa ya? Bosan ya. Bosan pengen refreshing gitu. Ya kan kalau manusia ngalamin bosan butuh ketenangan, butuh refreshing. Nah, kalau ini udah dalam tahapan sakit. Kalau sakit butuh di healing gitu kan. Kalau sakit kan butuh diobatin kan. Sekarang orang jalan-jalan itu healing. Berarti dia sakit sebenarnya. Itu enggak? Itu terminologinya. Nanti kita belajar tentang etimologi, terminologi, kemudian baru ontologi, epistemologi. Jadi enak mengkritisi
istilah itu pakai etimologi aja udah selesai sebenarnya. Ya, makanya tadi kalau yang peka saya nanyanya di mana Tuhan? Ada yang mau jawab lagi? Ada yang jawab di hati. Oke. Enggak, saya lagi nggak menyesatkan kalian. Saya cuma bertanya. Kalau ada yang nanya itu gimana jawabnya kan gitu. Kita latihan dong. Jangan langsung tiba-tiba dibilang sesat. Nah, ini belum selesai. Baru bab berapa ini? Bab 1 ya. Kalau filsafat ilmu ini bab 1 ini. Jadi masih ada banyak bab, tapi dia udah wah ini sesat nih gitu kan. Jadi saya kasih tahu cara ngejawabnya. Ayo, siapa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Firda. Tuhan itu ada di keyakinan kita, seperti kita percaya ada udara, tapi kita tidak bisa melihat. Tapi kita yakin udara itu ada. Gitu. Sama halnya kayak kita percaya Tuhan, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita yakin Tuhan itu ada. Itu adanya pada kepercayaan kita gitu. Oke. Lebihnya seperti itu. Bagus. Agak ilmiah nih. Cuman berarti Tuhan itu oksigen dong. Iya kan? Iya kan kalau analoginya itu udara. Berarti Tuhan itu udara. Oke, kita sepakati aja Tuhan itu udara. Jadi bisa kalau udara itu gimana sih cara membuktikan kalau ada oksigen atau ada angin gitu. Nggak mesti oksigen ya, udara itu bisa karbon dioksida, bisa macam-macam. Mending kalau oksigen, kalau karbon dioksida beracun berarti itu kan. Tinggal ditiup kan, ada ini Tuhan bisa saya kandangin nih gitu kan. Nah, gimana? Gampang-gampang susah ya? Gimana? Enggak, ini nguji nalar kita nih gimana. Bagus tadi kan dari hati, dari udara turun ke hati, oh jadilah puisi. Jadi enggak dari mata, Wan. Jadi dari udara itu kan. Kau seperti udara itu kan. Ada kan lagunya kan? Kau seperti udara. Bisa juga itu. Itu nggak tahu itu tentang Tuhan apa tentang seseorang lah ya. Kadang orang ya banyak lah namanya quotes ya apa puisi itu kan maknanya banyak banget. Oke, menarik ya. Tapi belum ketemu nih jawabannya di mana Tuhan. Jangan sampai karena gini sebenarnya kenapa dulu ada siapa? Renaissance, kita sempat bahas Renaissance. Renaissance itu apa? Zaman pencerahan ya, atau Aufklärung lah. Masa kita Enlightenment, pencerahan. Ketika dulu Eropa dikangkangi oleh kekuasaan gereja. Waktu itu yang fenomena paling bombastis adalah ketika Galileo Galilei melakukan percobaan, pengamatan, penelitian, dan dia menyimpulkan kalau bumi itu bentuknya bulat. Tapi ketika dikonfirmasi oleh gereja, pada akhirnya itu bertentangan dengan gereja, ya kebenaran yang versinya gereja. Karena bumi itu datar, jadi bumi itu bulat itu baru-baru juga tuh. Kalau sekarang kita dicap kalau percaya bumi itu datar, dicap kaum bumi datar ya, yang udah terbukti secara ilmiah. Tapi kalau dulu keyakinan gereja agama itu bahwa bumi itu datar. Ketika ada yang bilang bulat, wah ini sesat nih, maka dia harus dihukum mati. Nah, di posisi itulah Eropa waktu itu mengalami zaman skolastik atau zaman dark age, zaman kegelapan. Ya. Jadi ketika kita udah beradab ya, kita abad ke-7 itu udah bangun Borobudur, ya, udah bangun peradaban lah. Eropa itu masih barbar, masih barbar banget nih. Masih yang di Romawi itu ada bangunan ya, bangunan Kolosium. Ada yang tahu? Kolosium itu apa sih? Tempat ibadah bukan, Pak? Bukan. Tempat ibadah mulia sekali, berarti dia juga beradab. Ada yang tahu Kolosium di Rom? Di Rom. Ada yang pernah ke Italia? Ada yang pernah nonton Gladiator? Baru dengar, Pak. Baru dengar. Waduh, ini harus banyak nonton film nih. Nggak usah ke Italia juga sih. Kita bisa akses informasi
Coba Colosseum itu adanya di Roma. Nah, dulunya itu tempat ngadu orang gladiator ya dengan binatang. Apapun binatang yang bisa, banteng ya, matador tuh banteng. Bisa juga singa, bisa juga macan dan binatang-binatang buas lain. Dan itu jadi hiburan buat masyarakat saat itu. Itu bentuk peradabannya abad ke-7 Masehi. Nah, kita di Indonesia, di Nusantara dulu ya. Di Nusantaranya bukan di Kalimantan Timur ya. Ini agak risih juga kita bicara Nusantara ibu kota negara. Padahal Nusantara dulu yang dimaksud Gajah Mada itu kan meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia sekarang. Jadi Sumpah Palapa itu adalah sumpahnya Gajah Mada tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum mempersatukan Nusantara. Nusantara maksud dia itu adalah Mavilindo sekarang. Tapi disempitkan. Sekarang nih kalau kita sebut Nusantara ya jadi IKN, ibu kota negara gitu Nusantara. Nah, itu bahasan itu bisa lah ya nanti kita kritisi istilah itu. Jadi sempit. Nusantara yang tadinya luas jadi sempit. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi zaman-zaman abad-abad pertengahan itu, zaman kegelapan, si gladiator diadu ya manusia dengan binatang. Sementara di Borobudur ya di Nusantara saat itu kita udah membangun yang namanya Candi Borobudur. Nah, baru ini tempat ibadah. Jadi secara filosofis bangsa kita lebih beradab. Karena ketika dia tahu agama, tahu Tuhan, dia tahu aturan. Sementara di barat, nah atau di barat di Colosseum tadi, kita nggak tahu. Dia motifnya apa? Mengadu orang dengan binatang, dengan motif kesenangan aja, kekuatan berdasarkan tadi. Oke, sebentar ya, ada azan dulu nih deket banget. Sambil mikir lagi deh, ini pertanyaan belum terjawab. Kita break beberapa menit dulu nih ya. Bentar. Oke, alhamdulillah baru selesai azan. Gimana tadi? Borobudur, ya kan ya? Borobudur tempat manusia beribadah itu ya. Terlepas agamanya apa, bahwa kita memiliki peradaban yang jauh lebih tinggi ketimbang bangsa-bangsa barat saat itu. Tapi belakangan setelah Renaissance abad-abad ke-17 ya, misalnya ditandainya dengan revolusi industri di Inggris ya. Nah, kalau pernah ada yang nonton The Da Vinci Code ya, itu kan sebenarnya agak menggambarkan bagaimana peran ilmu pengetahuan ya, kaum Newtonian waktu itu, dia mengembangkan ilmu pengetahuannya dan mengesampingkan gereja atau agama saat itu. Karena agama dianggap sebagai penghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang nyambung ke yang fenomena tadi itu. Kalau kita bicara menjelaskan Tuhan aja, kita balik lagi tidak mampu menjelaskan, atau dengan kalimat saktinya ya udah takdir gitu ya. Misalnya fenomena hujan. Dalam ilmu fisika ada peristiwa bagaimana hujan itu terbentuk. Ada peristiwa kondensasi ya, pemanasan di daratan atau di laut,
yang terjadi penguapan, uap airnya diambil masuk ke awan, kemudian awan itu mengeluarkan ya uap-uap air tadi yang dari laut atau dari darat, karena panasnya tadi baru keluar air hujan. Karena kalau dalam ilmu kimia itu kan air itu kan apa ininya unsurnya atau nama senyawanya H2O kan ya. Kalau Iya, benar, oksigen Pak. ya H2O. H2O kalau oksigen O2 kan, hidrogen. Kalau kalian pernah ini hidrogen itu ya bentuknya juga gas juga. Jadi uap air itu terbentuk jadi H2O, peristiwa oksidasi dari oksigen dan hidrogen, jadilah H2O. Nah, disitulah sebenarnya unsur-unsur itu bisa dijelaskan secara kimia, secara fisika, baru timbullah hujan. Gitu ya. Nah, ketika orang beragama yang bertuhan bertanya, hujan ya, kok tiba-tiba hujan ya, padahal panas. Apa jawaban kita? Ya udah takdir, Tuhan maunya begitu, selesailah semua. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada yang dinamakan curiosity. Apa itu curiosity? Rasa keingintahuan yang tinggi, ya, curiosity. Rasa keingintahuan yang tinggi atau bahasa kitanya kepo lah. Tapi jangan dikepoin lah. Kalau jadi kepo, jadi apa ya? Kita pengen tahu banget tentang personal orang gitu kan. Tapi kata aslinya itu curiosity. Ingin tahu segala hal, ingin tahu banyak hal, ingin tahu lebih dalam gitu. Curiosity, penasaran. Rasa penasaran yang tinggi mengakibatkan kita mendalami itu. Kita concern di situ, fokus, interest, minat kita di situ. Nah, makanya bagi yang punya minat jangan langsung ganti-ganti ya. Ini musim apa? Musim apa mainan sekarang? Musim Mobile Legend gitu kan. Dulu COC. Ganti-ganti. Jadi ganti platform, ganti aja, ganti hobi. Nah, ini yang nggak bisa jadi skill gitu ya. Jadi nggak bisa menguasai atau mendalami satu hal. Padahal profesor-profesor di Jepang itu fokus. Nggak tahu nih sistem pendidikan kita juga terlalu luas ya. Anak SD mata pelajarannya banyak benar kan. Padahal ketika ditanya 1/0 berapa? Berapa ya? Saya kemarin kelas ini saya simulasiin nggak? 1/0 berapa? 1/0 berapa? Kalian udah lulus SMA kan? 1/0 berapa? Pakai 1, Pak. 1, Pak. Waduh, ini balik lagi ke SD ini. Lama lagi ya jawabnya, Pak. 1/0 berapa? 1. Infinity mungkin Pak, nggak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi ya. 0 kan nggak bisa dibagi ya. Salah jawab. Kalau 0 bagi 1? 1 kali, Pak. Jangan kali dong, gimana sih? Nah, Nggak ini bisa lah. 0 bagi 1 berapa? 0, Pak. 0. Gimana sih? Ini pertanyaan 1, 0, 0, 1 doang nggak kejawab gimana? Bisa, bagaimana hujan itu terjadi? Kenapa sih manusia itu berkomunikasi? Ya susah dijawab karena tadi ya intuisinya terlalu tinggi. Padahal itu soal logika dan harus bisa diselesaikan. Sifat-sifat angka 0, 1, 2, -1, -2, -3 gitu ya. Kita harus paham. Saya juga ngalamin itu sebenarnya. Sebelum akhirnya, ya nggak usah jauh-jauh lah kita menjelaskan ke langit gitu kan. Padahal kita nggak nyampe juga mikirnya. Kayak saya jelaskan secara sederhana aja lah, simple dengan yang ada di sekitar kita. Buku ini terlalu ilmiah sebenarnya kalau kita mau ngikutin cara menjelaskannya guru besar ya, profesor. Padahal dia udah enak banget karena banyak grafis ya, banyak gambar. Itu yang jadi alasan saya juga, kalau banyak tulisan mabok lah ya. Ini agak tebal, mending. Ada yang bukunya lebih tipis. Itu tulisan semua berbahasa Inggris. Dijelasinnya nggak selesai-selesai itu ya. Nah, ini butuh kecermatan juga tadi. Tadi ya, 1/0, 0/1. Itu sangat filosofis. Kenapa 0 itu, ada yang bisa definisi 0 itu apa? Ya, definisi sembarang aja lah. Apa 0? Bilangan yang tidak ada nilainya, Pak. Woi, kata siapa tidak ada nilainya? Bener gak? Bilangan yang tidak bernilai.
Apa bedanya dengan kosong? Doluan, nomor HP kamu berapa? Nomor telepon, Pak. Ya, Ada 15, Pak. enggak, depannya aja sebutin. 5 angka di depan. 858 10. Hah? 8? 858 HP, 10. nomor HP saya nanyanya bukan nomor. Iya, 0858, Pak. Oke, udah. Saya cuma mau tahu kamu nyebut kosong itu 0 apa kosong. Iya nggak? Nomor telepon Puja berapa? Depannya satu angka. 08 777, Pak. Nah, udah. Kan masih kosong kan? Padahal saya baru nanya, apa bedanya kosong dengan 0? Kalau tadi yang definisikan itu angka 0 itu apa? Bilangannya tidak bernilai. Bilangannya yang tidak bernilai. Iya, tidak bernilai karena nyebutnya kosong. Kalau bahasa Inggrisnya 0 itu apa? Zero. Zero, Pak. Kalau kosong itu Blank. empty. Kalau bensin kita kosong keluarnya apa? Empty. Sama apa beda? Beda apa sama? Beda, Pak. Beda. Tapi nyebutnya kenapa kosong? Kalau kosong nggak ada angkanya, 0 itu ada nilainya. Kalau secara definisi dalam diagram Kartesius, 0 itu adalah bilangan yang lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Gitu. Bener nggak? Min 1, kita ngutang 1. Sama 0, kita nggak ngutang. Untungan mana? Gedean mana maksudnya? Gedean. 0. 0, Pak. Kita nggak punya utang 0. Kalau punya utang min 1, min 2, min 3, seterusnya. Tapi lebih gede, lebih untung kalau kita punya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan ada grafik Kartesius yang gini ya. Nah itu kalau di papan tulis enak menjelaskan. Kadang saya menjelaskan ontologi itu ya udah itu aja. Karena saya yakin kalian semuanya lulus SMA kan. Walaupun gak ada ujian nasional. Angkatan COVID nih ya. Jadi enak. Asesmen, bagus juga, asesmen tuh bagus. Apalagi sekarang IPA IPS ditiadakan ya, lebih bagus lagi kalau terjadi ya. Jadi kita tuh bisa milih gitu. Saya juga dulu terjebak di IPA, padahal saya nggak suka-suka banget ya IPA-nya gitu. Tapi saya senang dengan fisika, kimia misalnya, matematikanya aja maya puyeng gitu. Karena yang dikasih dicekokin rumus gitu. Nah, ini metode pembelajaran juga yang mungkin itu mempengaruhi ya. Jadi materi pelajaran paling memusingkan itu mafia. Mafia singkatannya, matematika, fisika, kimia. Padahal dari situlah kita bisa berpikir secara ilmiah, logik tadi. Jadi kita membuktikan ontologos, metafisik, matematika itu ada nggak? Dari tadi ini saya bicara membuktikan kalau kalian punya otak atau enggak. Ternyata jawabannya masih belok-belok. Ini kita benahi dulu nih, otak kalian ada di mana nih? Tadi pertanyaannya kan itu tadi, di mana Tuhan? Saya kasih clue-nya aja ya. Ya maksudnya jangan langsung emosional. Padahal kita kan lagi belajar. Jadi menggunakan nalar kita, logik kita. Kalau saya ada dalil yang juga mengatakan bahwa tidak setiap pertanyaan butuh jawaban. Pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Benar nggak? Benerin dulu pertanyaannya. Makanya kalau kalian sekarang hanya dituntut untuk menjawab pertanyaan, kalau posisi saya harus menyusun pertanyaan. Baik untuk UTS, UAS, ujian gitu. Logikanya gimana? Kalau orang bertanya, menguji, itu dia harus punya jawabannya. Kunci jawabannya. Kalau yang ditanya, bisa pernah tahu karena dia berlatih, misalnya soal-soal, ataupun nggak pernah tahu sama sekali, sehingga dia harus bisa menjawab itu. Nah, ternyata yang lebih sulit adalah menyusun pertanyaan, karena ketika menyusun pertanyaan untuk diuji, dia harus nyiapin jawabannya juga. Tapi kalau kalian jawab, nggak perlu nyusun pertanyaan kan, jawab aja, nanya apa ya jawab. Nah, makanya metode trik yang bisa kalian latih adalah kalian ukur diri dalam posisi mana nih?
Ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, kalian dalam posisi mana tuh? Makanya misalnya dalam materi kuliah ini, kalian listing apa aja yang tadi dibahas nih, yang hari ini dibahas, yang udah di-share, yang udah ditanyakan, yang udah diskusikan. Terus kalian jawab sendiri. Di listing ini, misalnya ontologi ini. Oh, metafisika, wah belum. Tanda-tanya, cari jawabannya nanti gitu. Jadi listing. Baik yang sudah diketahui, mana yang belum. Itu untuk kita berlatih. Berlatih menjawab atau berlatih menguasai ilmu pengetahuan. Sebenarnya itu aja. Saya menjelaskannya juga itu aja. Empat kelas nih ya. Itu aja menjelaskannya. Tapi bisa beda ya. Bisa beda karena tergantung konteks tadi, konteks pembahasannya. Nah, tadi baru nyampe mana tuh? Di mana Tuhan ya kan? Tidak setiap pertanyaan butuh jawaban. Pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawabannya salah. Jadi ditanya balik, kadang saya tanya balik. Kalau ada orang nanya di mana Tuhan, terus lu mau ngapain kalau ketemu Tuhan? Mau COD-an. Sekelas Nabi aja dulu ya, Nabi Musa minta COD-an sama Allah di Bukit Tur. Belum keluar udah pingsan dia. Gimana? Kalau kita yakini bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, zat Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, maka tidak bisa dijawab tadi hati, angin. Jadi sama angin. Itu jawabannya. Jadi saya nggak mau jawab. Jawabannya nggak usah dijawab, ngapain? Terus kalau lu tahu Tuhan di mana, lu mau ngapain? Sekarang gini, pagi-pagi nih, ini jam berapa nih? Kalian pada di rumah ya? Kalau di kelas saya tanya misalnya, di mana ibu kalian? Kalau pagi kalian ke kampus. Ada Pak di rumah, kata siapa? Emang yakin? Galwan, lagi di mana Galwan? Lagi di kamar. Oke, ada orang tuanya? Tinggal sama orang tua apa enggak? Ada. Di mana? Di ruang tamu kali. Kali kan? Yakin nggak? Nggak yakin. Ya nggak yakin. Itu yang serumah loh. Nggak tahu mbaknya di mana misalnya. Bisa aja lagi di kamar mandi, bisa juga lagi di warung, bisa juga lagi di tetangga kan. Nah, dimensi kita yang sama kita pun kita nggak tahu. Oke, saya telepon dulu Pak. Oke, telepon. Kalau kalian misalnya, udah jalan belum? Udah OTW, padahal baru mandi. Bisa nggak orang jawab begitu juga? Ukuran kebenarannya gimana? Ya susah kita ngukurnya. Apalagi lu nanya di mana Tuhan. Yang udah jelas zatnya beda. Yang zatnya sama kita pun di telepon pun bisa beda, ya kan? Informasinya kan. Namanya orang OTW. Sekarang nggak usah OTW. Pak sinyal saya error ya. Udahlah bodoh, saya nggak ngurusin sinyal. Emang saya teknisi provider apa? Yang mau denger aja deh nggak apa. Kan gitu ya. Itu jawaban yang ampuh lah ya. Cuman harus jelasin gitu dulu. Nah, berikutnya tadi di mana Tuhan? Terus apa sih mau nanya apa tadi? Nah, sekarang nanya, ini yang kaitannya sama manusia lah ya. Tadi kita udah asa otak nih ya. Sekarang saya nanya, di mana otak kalian? Otak kalian percaya kalian manusia itu punya otak? Sekarang saya pertegas lagi. Kalian punya otak nggak? Punya, Oke, Pak. punya. Oke, secara konsep punya. Bagaimana membuktikan kalian punya otak? Bisa berpikir, Pak. Bu, ini gimana itu caranya? Nggak tahu caranya sih, Pak. Maksudnya udah emang dari dulu gitu, Pak. Ya harus tahu, namanya kok ilmu. Ilmu itu harus tersusun secara struktur sistematis, terstruktur, bisa dibuktikan, bisa diuji, bisa dibantah, ya kan? Ilmu itu bisa dibantah. Woi, sini Pak, bentar dulu, saya belah dulu otaknya nih. Oh ini Pak, ini otak saya. Bukan, ini kepala kan? Ini rambut, ini kepala. Saya nanya di mana otak kalian? Belah dulu. Oh ini Pak, ada masukin lagi gitu. Keburu mati. Berpikir, mau gimana konsep berpikir? Bagaimana mengukur kalau orang itu mikir? Padahal dari tadi saya praktekin ya. Belum juga.
Ini jawabannya semudah 1/0 sama 0/1. Ada yang punya ide? Gimana kita membuktikan kalau kita punya otak? Atau jangan otak deh ya, terlalu ini mungkin, terlalu pusing melihat kepala otak. Hati deh. Jadi Galwani membukanya dengan Tuhan ada di hati. Galwani punya hati? Punya, Pak. Punya. Gimana membuktikan kalau kamu punya hati? Kan banyak orang yang bilang, dasar lelaki tidak punya hati. Gimana? Iya, bisa Dibelah dulu merasakan. dadanya. Nih hati saya Pak, saya masukin lagi ya. Enggak, bukan gitu, Pak. Gimana? Bisa merasakan gitu, Pak. Gitu, merasakannya gitu. Merasakan sakit, merasakan senang. Oke, gimana? Senang sakit itu gimana? Kalau kita tahu orang itu sakit atau senang itu dari mana? Dari hati yang paling dalam, dari perasaan. Ya, gimana caranya? Nih misalnya Galwani lagi dalam kondisi apa? Perasaannya, Pak, hatinya. Senang. Wih, senang. Cuman rambutnya tidak menunjukkan dia senang ya. Enggak. Yo, dipikirin lah yang simpel-simpel aja lah kalau saya. Oke, balik lagi ke otak deh. Saya nggak biasa main hati soalnya. Kalau hati itu nanyanya ke yang perempuan, kalau ke laki nanyanya otak aja nih. Kalau otak, dia tadi kan, kalau orang dengan polosnya menjawab, ini otak saya Pak, saya belah. Itu justru menunjukkan bahwa dia pandir gitu, kebodohan dia. Makanya kenapa ada sekolah? Sekolah itu kan salah satunya untuk apa? Melatih cara berpikir, melatih mengasah otak. Apa yang dilakukan sekolah untuk menguji intelijensi siswanya? Diuji. Apa bentuknya? Ditanya. Ya kan? Kita diskusi dulu nih, nggak tiba-tiba saya ngasih tugas kan? Apa yang dimaksud dengan ontologi? Entah dulu, nanti itu di akhir. Nah, setelah kita bahas, dikasih konsep materinya, baru ada saatnya saya bertanya. Galwan, jelaskan apa yang dimaksud dengan ontologi. Oke, ontologi adalah ini, gitu kan? Itu kan cara menguji kalau kita punya otak. Tapi ada pertanyaan yang sederhana juga. Ketika ditanya, Galwan, di mana kamu tinggal? Di mana, Wan? Di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Oke, itu lokasi dong. Bukan jawabnya, di mana saya tinggal? Saya senang, Pak. Ya kan? Atau ditanya, nama kamu siapa, Wan? Nama saya Tangerang. Gitu. Oh, itu udah jelas tuh. Udah tidak mengikuti kaidah tanya jawab yang menguji intelijensi kalau kita punya jawaban yang sesuai dengan kaidah logik atau rasional. Nah, ketika jawaban yang dijawab sesuai dengan yang diinginkan, yang disepakati secara rasional dan logik, maka kita dianggap punya intelijensi. Ya, maksud intelijensi itu adalah kemampuan otak untuk berpikir kan gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot belah otak kita bahwa kita membuktikan kalau kita punya otak. Tinggal ditanya, tinggal di asesmen. Oh, berarti ini anak layak untuk lulus. Itu ya caranya. Jadi nggak usah pusing lagi kalau ada yang nanya di mana Tuhan. Lu punya otak nggak? Kadang kita juga kalau lagi marahin orang gitu. Mana otak lu? Mana mata lu di mana ya? Padahal itu ya itu istilahnya satir lah ya, maksudnya ungkapan lain untuk menunjukkan hal lain. Itu di bidang yang lain lah menjelaskannya. Gitu. Jadi cara ontologi tadi bicara being, bicara onto. Onto itu ada, eksistensi, ilmu tentang ada. Onto dan logos, gitu ya. Saya jelaskannya enak nih kalau langsung. Tapi kalau lihat slide lagi pusing saya. Saya harus terkungkung pada kembali ke laptop jadinya. Gitu.
Oke, tapi masih banyak sih masalahnya. Materi tinggal baca aja ya. Yang saya ingat aja dah yang mau saya jelasin. Karena menjelaskan mungkin secara lisan beda dengan menguraikan secara tadi laporan ataupun tulisan ya. Nah, kemudian ada klasifikasi tentang metafisika. Christian Wolff menyebutnya dengan metafisika khusus dan metafisika umum. Metafisika umum itu adalah bicara tentang hakikat manusia. Ya, tentang yang ada tadi. Eksistensi manusia itu apa sih? Kalau kata Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, ini yang paling gampang nih kalau nginget statement filsuf. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kemudian Al-Ghazali memperkuatnya, Al-Ghazali dulu ya, baru Descartes. Jadi yang terinspirasi mungkin René Descartes. Manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Artinya, secara fisik kita sama binatang, misalnya sama kera, sama monyet, sama gorila kan sama, ya, punya tangan, punya kaki, punya mata segala macam. Tapi mereka nggak bisa berpikir, mereka hanya mengandalkan intuisi, mengandalkan naluri dia. Misalnya ketika lapar dia makan, ketika terancam dia lari, itu aja. Tapi manusia bisa memodifikasi itu dengan cara berpikirnya. Inilah yang pada akhirnya membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, jadi kalau kata Descartes, kalau kita mau dikatakan sebagai manusia, bahwa definisi manusia adalah hewan apa? Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Jadi kalau kita mau eksis sebagai manusia, dianggap eksistensi sebagai manusia, maka dengan cara berpikir. Begitupun Al-Ghazali bilang manusia adalah hewan yang berpikir. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah dengan kemampuan berpikirnya. Nah, disinilah dibagi lagi kalau dalam metafisika umum itu. Kalau metafisika khusus, psikologi dan antropologi itu bicara hakikat manusia, psikologi itu bicara jiwa. Nah, ini udah beda lagi konsepnya. Bicara psihe logos ya. Psike logos, ada mata kuliahnya itu psikologi. Kemudian antropologi tentang kebudayaan, ilmu tentang bagaimana manusia itu terbentuk. Komunitas atau grup-grup kelompok-kelompok manusia itu bagaimana dia bisa diklasifikasikan sebagai bangsa, suku, dan lain sebagainya, itu dalam antropologi. Kemudian ada bicara kosmologi, hakikat asal-usul alam semesta tadi. Sementara ini kita meyakini bahwa bumi itu bulat. Kemudian asal mula alam semesta terbentuk itu karena peristiwa Big Bang gitu kan. Itu teori yang sekarang masih dianggap diterima gitu. Kemudian teologi hakikat keberadaan Tuhan tadi juga. Jadi filsafat tidak lepas dari teologi, bagaimana membahas keberadaan Tuhan. Ya, dalam agama-agama yang lain juga sama. Kemudian ada dalam ontologi itu juga dua aliran, ya, ada idealisme dan materialisme. Ini yang selalu dipertentangkan. Ya, kalau sekarang kalian taunya ada Rusia, Amerika sebagai negara adikuasa ya, di mana Ukraina itu juga bagian dari Soviet, bagian dari blok timur yang pada akhirnya pecah. Blok timur ini Soviet menjadi beberapa negara yang kemudian negara-negara pecahan Soviet ini banyak yang ikut ke barat. Jadi ada West dan East gitu ya, barat dan blok timur. Indonesia dalam posisi mana? Indonesia dari dulu non blok gitu kan. Non blok, dia mengedepankan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan sebagainya. Nah, berangkat dari dua aliran pemikiran ini, maka timbullah ideologi-ideologi. Jadi ideologi materialisme dan idealisme. Idealisme itu yang dikenal dengan liberal sekarang. Liberalisme, konservatisme, apalagi kolonialisme, imperialisme itu di liberal, di kanan ya, di blok barat itu blok kanan. Nah, blok kiri ini ya Soviet atau Rusia, Cina, kemudian Kuba, apalagi Korea Utara misalnya yang masih menyatakan diri sebagai negara komunis. Nah, itu berangkat dari filsafat materialis. Makanya di negara-negara yang cenderung liberal itu mengedepankan tetap in God we trust gitu. Di hadapan Tuhan, kepada Tuhan kami percaya gitu. Tapi kalau materialisme, apaan Tuhan? Tuhan itu candu kalau kata Nietzsche. Tuhan itu candu, agama itu candu gitu. Jadi kita hanya apa ya? Hanya kalau orang kecanduan itu apa, sakau ya. Kita hanya melampiaskan sakau kita terhadap agama, terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Jadi udah antipati banget. Makanya di barat tuh banyak yang ateis. Ateisnya karena itu tadi, dia kecewa dengan agama,
Karena agama dianggap alat politik. Jadi bukan sekarang aja nih politik identitas, politik agama, enggak. Dari zaman Karl Marx misalnya, nanti kita bahas di teori kritis, Karl Marx itu kecewa dengan agama. Makanya dia sebutkan agama itu candu. Oke, yang menyebut agama candu itu ya Marx. Kalau Nietzsche bilang God is dead. Tuhan telah mati gitu. Dibunuh Tuhannya dia. Nah itu ya. Jadi Marx yang dahulu tinggal di Jerman sebagai Yahudi, kemudian ke Prancis dan disuruh ganti agama karena revolusi sosial saat itu yang terjadi. Dia lihat, oh agama ini cuma permainan aja. Jadi nggak ada sebenarnya. Nah pada saat sejak itulah misalnya revolusi industri, revolusi sosial di Prancis pada akhirnya membelah itu. Makanya kebanyakan orang-orang di Barat itu cenderung ateis. Gitu. Jadi kalau ada monoteis, jadi ada politeis, percaya dengan banyak Tuhan, ada juga ateis. Ada juga agnostik. Dia percaya Tuhan tapi tidak mau menjalankan agama. Gitu. Nah itu banyak hal lah. Nanti bisa kalian searching istilah-istilah tadi. Di sini juga banyak ya. Kemudian apa lagi yang ada di bab tadi? Oh yang tadi ya, create riset ilmiah ya. Jadi signifikansi dari riset ilmiah bahwa ilmu pengetahuan itu butuh metodologi, butuh cara bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Kalau di sini ada kurang lebih 9 kriteria. Yang pertama testability. Jadi bisa diuji, tingkat kemampuannya bisa diuji. Kemudian falsifiable atau dapat disanggah. Jadi ilmu itu tidak mutlak. Ya. Karena ini bukan agama. Sesuatu hal itu bisa berubah. Misalkan hukum Newton, ada yang tahu? Hukum gravitasi, bahwa setiap benda yang jatuh pasti akan ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Terus gimana dengan burung? Burung kan benda. Kenapa dia nggak turun? Atau pesawat kalau sekarang. Dulu mungkin belum temu pesawat ya, dulu adanya burung. Pesawat. Pesawat kan benda besar, yang harusnya jatuh, tapi kenapa dia bisa menolak gaya itu? Nah, berarti ada energi lain. Kalau kata Archimedes, dalam fisika juga bilang bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah tempat. Gitu. Nah, disitulah dia bisa menggerakkan mesin untuk menolak atau melawan gaya gravitasi dengan energi yang lebih besar. Gaya gravitasi kan 9,8 Newton ya, meter per second. Nah, kemudian ada replicable, dapat diulangi. Ya. Jadi ilmu itu harus bisa diulang. Ya, repeat itu salah satu kunci dalam ilmu pengetahuan. Ketika kita mau bikin telur ceplok, ya kan? Ya harus ada telurnya, harus ada alat masaknya, harus ada minyaknya. Kalau sekarang masak tanpa minyak nih judulnya. Jadi telur ceplok tanpa minyak itu kan namanya. Kalau telur ceplok atau telur dadar ya biasanya pakai minyak goreng gitu ya. Kemudian publicness, luasnya tingkat publikasi. Jadi ilmu pengetahuan itu harus bisa terpublikasi. Ya. Kalau enggak dia tidak bisa dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan atau karya ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Kemudian self correction, kemampuan untuk mengatasi kekeliruan. Jadi ilmu yang sudah ditemukan, kayak misalnya Pak Habibie ya. Pak Habibie itu kan penemu Mr. Crack istilahnya. Jadi setelah ditemukannya pesawat terbang, ternyata masih banyak nih kekurangan-kekurangan. Salah satunya di bahan baku pesawatnya. Yang ketika ada benturan, ya kan, ini benturan di pesawat kalau nabrak burung bisa jatuh, yang jatuh pesawat. Itu kan karena gaya-gayanya yang sangat-sangat besar. Gitu. Gaya lawan gravitasinya. Sehingga benturan dikit aja bisa membuat pesawat itu jatuh. Nah, Mr. Crack ini kan meneliti itu. Bagaimana agar dengan benturan atau kerikil atau batu-batu yang besar, kalau kemarin lihat MotoGP kan, padahal yang mental cuman kerikil-kerikil doang. Cuman bikin badannya pembalap pada sakit kan. Padahal udah setebel itu pakai pakai baju balap, pakai helm, tapi masih kerasa gitu. Karena padahal cuma kerikil-kerikil yang mental. Seperti itulah. Bagaimana kalau itu di udara? Gitu. Nah itu kalau risetnya atau observasi empirisnya atau pengetahuan ilmiahnya
pengetahuan itu harus bisa dikoreksi. Jadi nggak ada produk yang benar-benar sempurna. Selama itu masih buatan manusia, itu butuh diperbarui. Makanya ada update, antivirus update, operating system update gitu kan. Jadi menutupi kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Kemudian bisa diukur tadi ya. Jadi bukan kayaknya. Makanya butuh pengukuran. Ukur itu ya pakai angka, biasanya kayak gitu ya. Kemudian objektif ya, bersifat objektif, skeptis ya, tidak mudah menerima kebenaran. Ini salah satu kunci. Jadi selain curiosity tadi, untuk belajar filsafat kita tidak boleh mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang. Kalau mudah percaya, ya itulah tingkat ilmiahnya, tingkat keilmiahannya, pengetahuan itu maka bisa turun atau validity-nya atau reliability-nya rendah gitu ya. Karena dengan mudah menerima kebenaran informasi. Jadi harus dikonfirmasi ke yang terkait gitu, yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Kemudian terakhir heuristic value, memuat nilai-nilai yang layak untuk diteliti. Jadi ada signifikansi, ada heuristik tadi istilahnya. Nah, jadi di buku itu halaman 104 ada tentang kriteria observasi empiris yang bersifat ilmiah. Jadi apapun dalam ilmu komunikasi pun kita harus bisa menjelaskan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Jadi mohon berhati-hati, apalagi kalian harusnya lebih pandai, lebih terampil dalam memilah informasi yang sekarang jadi apa ya? Jadi senjata, bukan apa? Jadi masalah di kita adalah ketika masyarakat kita tidak bisa membedakan mana informasi yang valid, mana yang tidak. Sehingga akhirnya termakan istilahnya hoax, kebohongan. Ya. Tapi nggak tahu ini secara politik mungkin banyak orang jadi bingung gitu kan. Ini sebenarnya yang penting yang mana sih? MotoGP kah, minyak goreng kah, IKN kah, atau apa yang lagi langka sekarang? Dan lain-lain banyak kan masalah-masalah yang kita hadapin. Tapi kok kita kayak dibiaskan dengan isu-isu yang nggak tahu tingkat signifikansinya, tingkat penting atau tidak buat masyarakat itu signifikan atau tidak. Nah, pada akhirnya kita hanya menjaga ilmu pengetahuan itu agar kita ya minimal otak kita sehat lah di tengah sakitnya bangsa kita hari ini kan. Sampai masyarakat kita kan lupa bahwa refreshing itu adalah refreshing, jadi healing gitu kan. Jadi sakit banget ini, orang kerjanya sakit apalagi nggak kerja gitu. Nah, ini yang diekspresikan oleh masyarakat kita hari ini. Kemudian ada perbedaan cara berpikir, ada berpikir sehat dan berpikir ilmiah, gitu ya. Jadi berpikir sehat itu ya sebenarnya agak ada bedanya, tetapi kalau berpikir ilmiah kita bisa membuktikan dari mana asal usulnya. Jadi berpikir sehat itu sebenarnya lebih ke common sense ya. Kok bisa ya gitu kan? Kalau orang yang sehat berpikirnya nih, kok bisa ya negara dengan lahan sawit terbesar di dunia, Indonesia loh, itu langka minyak goreng. Itu nggak usah pakai ilmiah lah, itu akal sehat aja. Kok bisanya negeri yang kaya akan emas tapi masyarakatnya miskin gitu. Kok bisa ya banyak minyak bumi di kita tapi rakyatnya juga miskin. Bandingin dengan Jepang, Jepang itu nggak punya apa-apa. Tsunami mulu, topan mulu tiap hari gitu ya. Belakangan tempat meledakin rudal balistiknya Kim Jong Un lagi kan, apes banget di Jepang tuh. Jadi nggak ikut perang, jadi tempat latihan perang sama Korut kan. Ini pikir rusuh bisa jadi Armageddon nih emang. Ini kita waspada aja nih. Mau bela siapa nih nanti. Nah, gitu ya. Jadi dalam perangkat ilmu di situ ada namanya konsep, ada konstruk, definisi operasional, ada variabel, ada masalah, ada hipotesis. Nanti kalian lebih akrab itu nanti di semester selanjutnya, semester 4 kalau nggak salah 4 atau 5 ya. Kalian mata kuliah metode penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya. Itu ini kan mengantarkan ke sana. Jadi relevansi mata kuliah ini adalah dari pengantar ilmu komunikasi, teori komunikasi, filsafat komunikasi, ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif itu ada juga. Sampai nanti kalian menyusun skripsi. Nah, disinilah nanti kalian bakal sadar bagaimana belajar merumuskan masalah.
Ya, karena tidak setiap masalah itu bisa layak untuk diteliti menjadi rumusan masalah yang layak diteliti. Jadi kalau bicara kalian punya masalah nggak? Ya punya, tiap orang punya masalah. Tapi apakah tugas akhir nanti penelitian yang kalian lakukan itu layak, rumusan masalah yang kalian susun itu layak untuk diteliti atau tidak? Itu arahnya ke sana. Tapi nanti dibaca lagi. Jadi lebih baik kalian sudah belajar di sekarang istilah-istilah itu. Ya ada balik lagi ke ontologi tadi. Ontologi itu membuktikan eksistensi ilmu pengetahuan. Jadi setidaknya kalian bisa runut menjelaskan bagaimana ontologi metafisik tadi ya, baik secara ilmiah maupun secara akal sehat atau secara awam ya, common sense. Akal sehat itu yang common sense aja gitu. Jadi yang bisa nanti kalian latih. Sama satu lagi, ada yang mau ditanya nggak? Saya mau nanya satu lagi terakhir. Bagaimana tadi di kelas sebelah ada yang nanya? Apakah hantu itu bisa dijelaskan dengan metode ontologi ini? Ada yang bisa jawab? Kalian percaya hantu? Saya ngejelasinnya tadi sih. Atau gini deh, jangan hantu lah ya. Terlalu absurd hantu mah ya. Pawang hujan deh, lagi musim pawang hujan. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena pawang hujan di Indonesia? Nggak cuma di MotoGP lah, di Indonesia. Ya. Bisa pakai membuktikan Tuhan? Enggak lah, nggak sesulit itu. Lebih sulit yang Tuhan tadi, walaupun bisa dijawab. Ngapain lo nanya-nanya, emang lo mau apain kalau ketemu Tuhan? Nggak ada urusan kan? Itu dulu aja deh. Kita fokusnya yang lain aja. Walaupun ada penjelasan-penjelasan. Tapi di ilmu agama. Nah, tergantung kan sudut pandangnya kan. Ketika orang bertanya, pawang hujan, ada yang pro. Pro artinya, kalau kata Deddy Corbuzier apa? Gua nyinyirin pawang hujan, tiba-tiba dicap kadrun gitu. Karena menganggap itu hal yang sia-sia dan syirik. Gitu ya. Ini ada yang kontra. Dari pandangan pro-nya, oh itu budaya Indonesia, cuman ada di Indonesia. Ini enggak? Ya, ini clue-nya itu tuh. Nah, bagaimana kalau kalian dihadapkan? Menurut kalian pawang hujan itu gimana? Satu kata deh untuk pawang hujan. Ura. Ura, ada yang tahu singkatannya nggak? Ura. Untuk rangga. Ada yang tahu apa? Sekjen Sunda Empire, Lord Rangga. Nah, Ura itu kata sapaan untuk rangga katanya. Saya baru tahu juga gitu. Ura. Apa tadi balik lagi? Pawang hujan. Bagaimana kalau kalian dihadapkan pada pawang hujan, pro apa kontra? Ya, udah keburu oleng di otaknya. Kontra. Kontra, kenapa? Ya tadi yang Bapak sebut musyrik. Salah Oke. satu. Musyrik, oh, musyrik. Ada yang non muslim di sini? Ada yang non muslim nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau non orang Islam nyebut non muslim itu apa? Kafir. Kafir, Pak. Kafir. Oke, sama. Kafir, sama. Kita juga taunya kafir. Musyrik itu sebutan untuk orang yang apa? Orang Islam lah ya. Musyrik itu kan orang syirik, syirik kecil, syirik besar. Syirik atau musyrik itu adalah sebutan untuk orang Islam yang percaya kepada selain Tuhan, gitu ya konsepnya. Konsepnya dulu nih. Nah, masalahnya pawang hujan yang kemarin itu agamanya apa? Rara Hindu itu agamanya katanya, apa? Pak. Hah? Hindu katanya. Oke, Hindu, berarti non muslim lah ya. Jadi jadi orang non muslim ya nggak usah musyrik. Emang dia emang nggak pernah beriman gitu kan. Beriman dalam konteks agama Islam kan.
Iya kan? Bener nggak? Kecuali Rara itu pakai jilbab, baru dia musyrik. Ya orang non muslim ya ngapain? Tapi kadang juga orang non muslim dibilang kafir baper gitu kan. Kalau kita mah nggak baper ya. Misalnya dibilang domba-domba tersesat, ya udah sok aja gitu. Tapi kalau orang non muslim dibilang kafir baper, dibilang syirik baper. Itu kan bener ya? Jadi kita nggak usah menyebut orang non muslim itu musyrik karena memang dia udah pasti musyrik kafir dari konsep agama. Nah, kalau dilihatnya dari sudut pandang budaya, ya kan? Ya kita nggak bisa pungkiri lah. Itu cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Sama halnya mereka berdoa menggunakan dupa, menggunakan apalagi asap, menggunakan api, menyembah berhala. Ya? Kenapa kita nggak sebut itu musyrik? Karena itu agama lain kan. Kalau dalam konsep Islam itu lakum binukum waliyadin, untuk agamamu, untuk agamaku. Itu kecuali Indonesia dasar agamanya adalah Islam, misalnya kan konstitusinya bahwa Indonesia berlandaskan azas Islam, misalkan. Baru tuh hal-hal itu nggak boleh. Tapi karena bersifat umum nasional ya, meyakini beberapa agama di Indonesia 6 ya yang diakui, dan meyakini juga kepercayaan-kepercayaan yang ada di situ dijamin di konstitusi bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak memeluk atau menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kalau konteksnya Roro Isti itu lagi ibadah, ya apa yang boleh dibuat, apa yang boleh disebut dengan kontrak tadi. Itu ya. Jadi clear di situ sebenarnya. Kita nggak usah berdebat lagi. Gitu. Ini mah karena media tadi, ada namanya dalam media itu framing ya, pembingkaian, framing. Jadi opini media jadi opini publik gitu ya. Nah, itu di framing. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Makanya Omikron itu jadi nggak rame karena ada MotoGP ya. Kalau nggak ada agenda pemerintah sih, mungkin MotoGP itu nggak jadi. Misalnya Jakarta Formula E, wah yaudah Omikron lagi. Ada mudik nih, udah booster deh. Nah, itu kan bicara tadi, itu kan pengalian isu dan lain sebagainya. Cuman ya nantilah kita bahas hal itu, karena tadi pemerintah punya kewenangan itu, punya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh awam atau rakyat biasa. Nah, tetapi secara ya common sense aja lah saya tadi ya agak mengkaitkan dengan bagaimana kita mempelajari ontologi tadi, itu tadi tidak cepat menjustifikasi sesuatu, tidak percaya terhadap isu-isu yang berkembang hari ini, ya. Apalagi kalau ada di grup keluarga, misalnya yang ada neneknya, ada kakeknya, ada omnya yang udah sepuh-sepuh, udah paru-paru baya gitu kan. Segala apa di share kan. Terakhir saya ya semoga sih nggak ada tuh kirim pesan ini, kalau enggak besok kamu mati, atau kirim pesan ini nanti masuk surga gitu kan. Apakah dengan broadcast pesan WA yang seperti itu kita tiba-tiba masuk surga itu kan? Nah, ini juga kan butuh rasionalisasi gimana caranya itu kan. Sebarkan pesan ini biar masuk surga, tuh sebarkan kalau enggak kamu celaka itu kan. Kita menganggap pawang hujan itu musik, tetapi terkadang dari apa yang kita lakukan sehari-hari juga kita nggak sadar terhadap hal-hal itu dalam konteks agama kan. Karena konsep ketuhanan, keesaan Tuhan dalam tauhidnya umat Islam adalah tidak boleh meyakini atau mempercayai sesuatu hal selain Tuhan. Gitu ya. Nah, tapi kadang kita ada kucing lewat, waduh, langsung deg-degan nih. Iya nggak? Ada kucing lewat, wah ada petanda apa nih? Atau ada yang suka lewat jembatan, pakai kendaraan, terus klakson gitu kan. Masih ada nggak? Itu hati-hati ya. Saya kadang ngomelin kalau ada keluarga yang saya gitu. Ngapain? Klakson di siapa, nggak ada orang, kecuali ada orang duduk di situ baru klakson, dia denger. Nggak ada orang, sepi, jembatan di terowongan, di klaksonin gitu. Apa coba? Penjelasan ilmiahnya apa coba? Enggak, setan itu nggak bisa bunuh orang. Ada penunggunya kali, Pak. Nah, kan? Penunggu nggak bisa. Secara konsep setan itu nggak bisa bunuh orang. Dari zaman dia dikeluarkan dari langit juga iblis itu nggak bisa bunuh orang secara fisik.
tapi dia menggoda, dia mengalihkan perhatian, menggoda untuk melakukan hal lain. Jadi kalau konsep setan itu ya adalah musuh yang nyata. Iblis itu kaum jin, golongan jin yang apa istilahnya membelot gitu ya, menolak kebenaran. Itu namanya iblis. Kalau setan itu musuh yang nyata. Sebenarnya saya lebih takut kalau misalnya di tempat sepi, itu bukan takut setan, tapi takut begal. Itu lebih ilmiah ya kan. Ikan begal itu lebih sadis daripada setan. Udah diambil hartanya, digorok orangnya gitu, seterusnya. Ya. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap hal-hal kecil sebenarnya. Terhadap misalnya hal-hal yang ketika ada anak kecil balonnya meletus gitu kan, atau kesandung batu, atau karena jalannya kurang hati-hati dia jatuh. Kadang kita mencekoki kebohongan-kebohongan. Untuk apa? Untuk membuat tenang dia. Makanya kita sekarang tenang kalau dibohongi gitu kan. Udah kodoknya udah pergi gitu. Padahal kadang-kadang kodok. Kenapa kodok jadi kambing hitam ya kan? Jatuh mah jatuh aja, ya udah nanti lain kali hati-hati. Apa susahnya kita menjelaskan itu? Karena terbiasa dibohongi. Ya ini nanti ada pembahasannya tentang post-truth. Kebohongan yang diulang-ulang itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Nah, disinilah kita sadar atau nggak sadar, pada akhirnya kita suka akan kebohongan itu sendiri. Nah, itu aja deh. Timbang udah jam 8 ya, sorry. Kita mulai agak panjang. Oke. Ada pertanyaan? Udah panjang lah. Saya ngabsen aja deh, mumpung masih ada waktu. Givari Andika ada di open cam-nya? Ada? Belum ada? Gugun, Baru Zaman? Hadir, Pak. Indah Putri Supianti? Hadir, Pak. Satrio Pringgondani? Hadir, Pak. Rani Intan Nuraini? Hadir, Pak. Aprilia Sri Widya Lestari? Aprilia hadir, Pak. Nurdiana? Hadir, Pak. Ahmad Wildan? Hadir, Pak. Tri Nur Cahyati? Hadir, Pak. Pak Givari hadir, Pak. Lagi di jalan, mohon maaf. Oh ya. Intan? Ya, udah. Intan Wulandari? Hadir, Bapak. Rere Sularita? Hadir, Pak. Siapa nih? Gavin tadi ya presentasi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Siti Pujajia, Olivia Regina. Hadir, Bapak. Oke. Olivia hadir, Pak. Firda, tidak ada ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aidil Hafiz. Aidil ada? Belum. Mana nih Aidil? Udah 3 kali berarti. Rizky Nugraha. Saya Pak hadir, Pak. Mana? Saya Pak. Oke. Rizky Akbarul Mubin. Mubin sakit, Pak. Sakit. Dolwani. Hadir, Pak. Krisnawati. Hadir, Pak. Naufal Khairullah. Mute kayak gini. Naufal. Ya, hadir. Oke. Aidil aja nggak ada ya? Aidil nggak ada keterangan. Sama Rizky sakit. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Panjang banget lah ya. Nanti ini saya dokumentasikan juga karena udah di print out.
Oke, untuk terakhir informasi, udah ada info dari mata kuliah yang lain. Kita akan libur Ramadan mulai minggu ini ya, 1 April ya. Ya minggu inilah ya. Nanti kita masuk lagi itu sekitar bulan Mei tadi kalau saya tandai ini. Di tanggal 4. Cuman karena ini hari Selasa, jadi tanggal 4 itu baru Rabu. Jadi kita baru ketemu lagi di tanggal 10 Mei. Jadi panjang banget nih, sebulan lebih. Jadi nanti kita langsung lanjut pertemuannya karena biar nggak terlalu lama nanti karena ini pasti nembus di bulan Juli atau bahkan Agustus. Jadi biar jeda liburnya nggak terlalu lama nanti semester baru. Jadi mohon nggak ada penundaan, jadi bisa di akhir bisa kita selesaikan di 8 kelompok. Jadi untuk kelompok 2 mohon kalau bisa tidak ditunda, jadi tetap dikerjain, jadi nggak ada jeda lagi nanti. Ya, nggak tahu nih, karena emang 6:30 sih ya. Kalau kelasnya pagi doang sih mungkin kuliah pagi nggak masalah. Tapi karena ada kelas sore, nggak mungkin kita buka puasa kuliah musik. Jadi biasanya emang di Uni seperti itu. Jadi kalau udah pernah lah ya tahun lalu, baru tahun ini kalian kan? Kayak saya jelasin di Uni sekarang kampus Islam, jadi karena ada kelas malam sih sebenarnya, bukan kampus Islam, nggak ada urusan sih. Karena ada kelas malam, kelas sore, jadi diliburkan sebulan, tapi konsekuensinya kita agak mundur libur semester di bulan Juli atau Agustus. Itu aja sih. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Dan itu hanya untuk perkuliahan, untuk kegiatan akademik yang lain kayak skripsi dan lain sebagainya itu tetap berjalan. Jadi karena kita ketemunya nanti setelah Lebaran ya, lama banget nih. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa minggu ini ya. Dan selamat Lebaran juga. Jadi diduluin aja, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata dan salah ucap, salah perbuatan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.